Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya. Video kali ini yaitu aksi nyata sesuai rencana 4P pada koneksi antar materi, yaitu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya Wulan Sri Ropiani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mempawah. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Saya melakukan kegiatan pembelajaran melibatkan murid berperan sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan juga saya mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Penerapan penanaman karakter di sekolah saya yaitu menanamkan karakter religius, berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, menanamkan budi pekerti yang baik, pembiasaan 6S, sebelum masuk kelas mengucapkan salam, salim, senyum, sapa, sopan dan santun. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian, kelompok yang lain menyanggah ataupun menambahkan. Kegiatan pembelajaran metode diskusi kelompok ini, siswa yang menjadi subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan motivator. Kegiatan berpihak pada murid. Pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Murid diberikan soal untuk mengetahui sejauh mana murid memahami materi. Ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Murid berdiskusi kelompok, kemudian presentasi di depan, kelompok lain menyanggah dan mengungkapkan pendapatnya. Pembelajaran diskusi kelompok membuat siswa terlibat aktif, gurunya sebagai fasilitator dan motivator, sesuai dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan K. Hajar Dewantara bahwa siswa menjadi subjek pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Kegiatan mandiri, saya dapat mengembangkan potensi pada diri saya agar saya dapat menjadi guru yang berkompeten. Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan adalah aktif dalam mengikuti kerja kelompok guru. Dalam kegiatan ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu bisa berbagi pengalaman tentang metode dan strategi pembelajaran dan dapat menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Kedua, aktif kegiatan seminar, webinar, dan diklat. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, misalnya membuat perangkat ajar, mengetahui aplikasi terbaru untuk membantu media pembelajaran, dan lain sebagainya. Ketiga, aktif mengikuti komunitas praktisi. Dalam kegiatan komunitas ini, saya berdiskusi dengan guru lainnya tentang pembelajaran yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Kegiatan reflektif. Pertama, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Kepala sekolah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan dan memeriksa apa yang kurang dari pembelajaran saya agar dapat ditingkatkan lagi. Kedua, menerima umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Rekan guru memberikan saran mengenai pembelajaran yang dapat memenuhi karakteristik murid dan saya menerima saran tersebut dengan senang hati dan bersikap positif. Ketiga, konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Saya mengingat kembali pembelajaran yang sudah saya lakukan, apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dengan menuangkan beberapa pertanyaan untuk diri saya sendiri. Kegiatan kolaboratif bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan murid. Saya berkolaborasi dengan orang tua untuk bekerja sama dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada murid dan menanamkan nilai budi pekerti. Yang kedua, bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Saya memberikan saran untuk membuat suatu komunitas belajar di sekolah saya, yaitu komunitas belajar bersama guru kelas dan guru bidang studi. Ketiga, berkolaborasi dengan petugas kesehatan. Saya berkolaborasi dengan petugas kesehatan yaitu dari puskesmas untuk mengajak siswa mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kegiatan inovatif. Pertama, merancang mode pembelajaran yang bervariasi berbasis teknologi. Siswa mendesain gambar menggunakan laptop. Kedua, mengeksplorasi terhadap lingkungan sekolah. Siswa mengamati tumbuhan dan dapat membangun pengetahuannya sendiri bahwa
Satu tumbuhan terdapat beberapa bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, bunga, batang, daun, buah, dan biji. Ketiga, mengembangkan kreativitas. Siswa membuat bunga dengan memanfaatkan barang bekas seperti botol plastik dan sedotan. Seperti yang sudah saya pelajari pada modul 1.1, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek pembelajaran, dan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berkaitan erat dengan modul 1.2, peran guru penggerak, di mana peran guru penggerak ini ada 5. Yang pertama, kepemimpinan pembelajaran. Sudah saya terapkan, yaitu saya menciptakan kelas yang kondusif dan efisien. Kedua, coach bagi orang lain. Saya berbagi ilmu dengan rekan guru tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Mendorong kolaborasi. Saya mendorong kolaborasi bukan hanya di lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, guru, teman tenaga kependidikan, dan lain sebagainya, tetapi juga lingkungan masyarakat seperti petugas kesehatan. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Saya menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran. Kelima, penggerak komunitas praktisi. Saya membuat komunitas belajar di sekolah untuk berdiskusi tentang pembelajaran di kelas, dan jika terdapat masalah dapat diselesaikan bersama. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.